Bukankah itu hanya memberkati keturunan naga sejati? Kenapa dia juga diberkati oleh kontrak surga? Orang yang kuat terkejut bahwa kontrak surga adalah prestise yang tersisa yang ditinggalkan oleh naga asli. Dan itu juga merupakan belenggu yang membuat mereka tidak dapat mendominasi alam semesta. Belenggu ini sebenarnya dikuasai oleh boneka. Pada saat ini, Jin Wuxilang hanya merasa tulang punggungnya dingin. Dan boneka itu benar-benar jauh lebih menakutkan daripada yang mereka kira. Sekarang, haruskah dewamu muncul? Coba lihat, berapa banyak naga asli yang telah kamu sempurnakan. Ada cahaya dingin di mata putih dan biru Bai Guanxing, dan Qin Yichen yang berada di sampingnya pada saat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Kebijaksanaan langit memang merupakan kebijaksanaan langit, dan setiap langkah, dia akan melakukannya. Mengambil inisiatif di tangannya sendiri. Terus, boneka itu sangat marah. Pada saat itu, kekuatannya yang ganas penuh, dan niat membunuhnya mengejutkan, dan matanya yang seperti kaleidoskop bahkan lebih terdistorsi seperti pusaran air. Itu benar-benar membuat roh Kaisar Iblis Yue Kong bergetar dalam sekejap, seperti jika itu terkoyak. Kebijaksanaan tidak terkalahkan oleh kekuasaan, ini yang kamu katakan. Apa yang kamu tebak? Kaisar memiliki kontrak dengan surga, dan tidak ada pemborosan seperti itu di sekitarmu. Golden Crow Silang tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan sejauh ini, membunuhmu masih lebih mudah daripada membunuh Kaisar. Coba tebak bagaimana mereka akan memilih? Murid Iblis Jin Wuxilang gemetar, ya. Bai Guanxing melanggar trik boneka itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa kontrak surga boneka itu tidak akan memberkatinya. Dan boneka itu, diberkati oleh kontrak surgawi, memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Sebaliknya, tampaknya Bai Guanxing masih lebih mudah untuk dipecahkan. Saya memenangkan kontrak dao surgawi, hanya untuk membela diri. Pada tahun-tahun ini, siapa yang tidak mengambil relik naga sejati dan 10 dewa besar? Boneka itu menggertakkan giginya. Ini kamu, Jin Wuxilang. Kamu mungkin juga bertanya kepada ayahmu siapa yang akan dia biarkan kamu bunuh. Dan kamu, tanyakan Raja Dewa Yueyin, siapa yang lebih berharap mati. Boneka itu berdiri dengan bangga di langit, dan dengan kontrak surga, dia tampaknya tak terkalahkan, membuat wajah Yue Gaoge suram dan tidak pasti, dan boneka itu bahkan bisa bermain dengan hati orang-orang dengan sangat berbahaya. Yue Gaoge sendiri dapat menebak bahwa tuan dan boneka itu tidak memiliki dendam, terutama ketika boneka itu memiliki berkah dari kontrak surgawi. Tuannya tidak mau membayar harga untuk membuat masalah. Sebaliknya, membunuh Bai Guanxing adalah sesuatu yang guru telah berulang kali jelaskan. Untuk sementara waktu, Aula Wuxin berada dalam kekacauan, para dewa kejam, dan Taoisme mengoyak udara. Tetapi ketika minuman dingin Bai Guanxing terdengar lagi, bahkan Yue Gaosong, yang niat membunuhnya berangsur-angsur terkondensasi, tercengang. Tiba-tiba aku tahu, kenapa aku tidak melihat murid Heiju? Tanda seru. Saya datang ke alam semesta kuno dan perlu menyelinap masuk, karena takut membocorkan angin dan menyebarkannya ke surga Kaisar. Para murid leluhur hitam tidak perlu menyelinap masuk, bukankah mereka datang untuk bergabung dalam hal ini? Semacam kegembiraan. Bai Guanxing menggosok dagunya, seolah-olah tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saya ingat, leluhur Hei. Tampaknya dia juga menggunakan metode ini untuk mengendalikan apa yang disebut keturunan naga sejati, untuk mencari peluang yang ditinggalkan oleh saya dan protos lainnya. Tanah datar. Penguasa neraka tidak memiliki kemampuan ini. Metode ini sangat akrab. Keturunan naga sejati yang dikendalikan. Bukankah mereka seperti boneka? Gagak emas silang gemetar hebat, Heizu. Hal ini juga terkait dengan Heiju. Suara keras boneka itu bergetar, dan kota Wuxin gemetar. Putra Baize, kamu terlalu sombong. Murid leluhur hitam ada di sini. Itu tidak baik untuk Kaisar, dan itu tidak baik untukmu. Apakah itu? Bai Guanxing tersenyum. Kalau begitu biarkan aku berspekulasi dengan hati seorang penjahat. Kota Wuxin juga telah berubah sejak bencana itu. Dalam bencana itu, leluhur kulit hitam gagal membunuh kita semua karena kontrak surgawi. Leluhur hitam merenungkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Heiju tidak hanya memikirkan bagaimana cara memusnahkan kita sepenuhnya, dia juga memikirkan bagaimana menjadi pemenang terbesar. Jika ini masalahnya, maka kontrak jalan surgawi yang ditandatangani oleh semua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi saat itu dapat digunakan oleh mereka. Dan itu adalah cara yang sangat berguna. Jadi, Heiju menemukanmu. Dia tidak tahu apakah itu godaan atau ancaman untuk membiarkanmu mempelajari celah dalam cara menggunakan kontrak surgawi. Mungkin juga kamu mengerjakan metode ini dan kemudian menemukan Heiju, dan dengan demikian memiliki hari ini. Hati Qin Yichen bergetar, bahkan jika dia bersama Bai Guanxing di sebelahnya, dia tidak menyangka bahwa insiden ini akan melibatkan jangkauan yang begitu jauh. Bahkan Qin Yichen seperti ini, belum lagi kelompok Golden Crow Pickers. Kau tahu, ayah mereka, tuan mereka, dan Heiju. Singkatnya, Heiju tidak punya teman. Dan pendukung mereka dan leluhur hitam bersaing sendiri. Tetapi kekuatan leluhur hitam adalah yang paling kuat.
Tetapi jika leluhur hitam masih dapat menggunakan kontrak surgawi yang ditinggalkan oleh naga asli untuk berurusan dengan mereka, bukankah itu berarti bahwa Raja Dewa lainnya, penyihir leluhur, dan Kaisar Monster kuno tidak bisa membantu tetapi leluhur hitam? Tanda seru. Memikirkannya saja membuat Jin Wuxilang merasa ketakutan. Yang terpenting, mereka tidak merasa bahwa Bai Guanxing mengubah topik alarmisme. Karena mereka semua percaya bahwa Heiju akan benar-benar melakukan ini. Heiju. Tanda seru. Tanda seru. Jin Wuxilang sangat marah. Dan kebenaran masalah ini tidak lagi penting. Karena Bai Guanxing sudah hampir menebak. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Hanya dalam beberapa saat, pembunuhan berbahaya itu dibatalkan. Dan Bai Guanxing ingin membunuh Jin Wuxilang beberapa waktu yang lalu. Tetapi pada saat ini, dia dengan marah menembak Kaisar Boneka. Namun, pada saat Golden Crow Silang menembak, dia tiba-tiba merasakan bahwa di luar Wuxin Hall, kekuatan yang agung dan menakutkan, menutupi langit dan matahari. Ledakan. Saya melihat sosok perlahan menutup gerbang kuno Aula Wuxin, dan sosok itu persis seperti yang mereka lihat ketika mereka ditarik ke kota Wuxin. Penguasa kota Wuxin saat ini, boneka saat ini. Boneka itu awalnya adalah boneka, dan bisa dikatakan sebagai boneka paling kuat di dunia. Wayang asli tidak lemah sama sekali, dan wayang asli mempelajari cara wayang. Dapat dikatakan bahwa wayang pertama menggunakan harta terbaik untuk membangun boneka terkuat ini. Dengan kata lain, boneka saat ini akan lebih tirani daripada boneka aslinya. Jin Wuxilang melihat bahwa organ-organ internal sosok itu bersinar dengan kecemerlangan, dan kecemerlangannya berbeda. Dan mereka semua melonjak dengan kekuatan yang mengerikan. Batu ilahi yang tampaknya mengandung kekuatan kaisar di pohon ilahi bertatakan di kaisar boneka tubuh telah menjadi organ dalamnya. Saya melihat bahwa sendi lengan boneka terkuat ini juga bersinar terang. Itulah berapa banyak kaisar agung yang bersatu. Yang membuat gagak emas silang Yao Tong semakin ketakutan adalah kaisar boneka perlahan menutup pintu kuil, dan kemudian mengangkat telapak tangannya lagi. Tetapi telapak tangan itu terus-menerus dipelintir dan akhirnya berubah menjadi patung. Lengan Kirin. Tuan Bai benar-benar melakukannya dengan benar. Kirin, salah satu dari 10 protos teratas. Bahkan keberadaan paling misterius di antara 10 protos. Bahkan Qin Yichen belum pernah melihat unicorn sungguhan.